Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dengan NIM 2114080032. Di video kali ini saya membahas materi mengenai membran sel pada bagian transport membran. Transport membran yaitu suatu proses pengangkutan materi atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang tidak menggunakan ATP. Dan transport membran sel ini terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif ini yaitu suatu proses pengangkutan materi atau molekul menggunakan energi, sedangkan transport pasif yaitu suatu proses pengangkutan materi atau molekul tanpa menggunakan energi. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, simak video berikut ini. Membran transport. Bagaimana zat dapat masuk dan keluar dari sel? Jadi, sel dilindungi oleh membran plasma. Membran plasma berfungsi mengatur perpindahan zat untuk masuk dan keluar dari sel. Membran plasma tersusun atas protein dan fosfolipid. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala yang bersifat polar dan hidrofilik, sedangkan bagian ekor bersifat nonpolar dan hidrofobik. Jadi dapat dilihat di video ini bahwa pada bagian kepala akan langsung berhubungan dengan cairan, sedangkan bagian ekor tidak, ia akan membentuk bilayer. Di dalam sel terdapat cairan yang dinamakan sitosol, sedangkan di luar sel terdapat cairan yang dinamakan cairan interstisial. Ada dua proses transport, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu transport yang tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif yaitu transport yang memerlukan energi. Transport pasif terdiri dari difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya, ketika kubus gula dilarutkan di dalam air, maka seiring waktu kubus akan larut dan akhirnya mengecil dan ikut merata di dalam air hingga mencapai kesetimbangan. Difusi terjadi pada gradien konsentrasi, yang merupakan perbedaan konsentrasi zat antara dua area, yaitu area yang konsentrasinya tinggi bergerak ke area yang berkonsentrasi rendah. Difusi seluler adalah ketika difusi zat terlarut yang terjadi di seluruh membran plasma dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Ini tergantung pada konsentrasi zat di dalam cairan interstisial di luar sel dan sitosol di dalam sel. Difusi sederhana terjadi dengan zat terlarut yang kecil dan nonpolar. Dengan menjadi nonpolar, mereka dapat bergerak di antara molekul fosfolipid yang terdapat daerah nonpolar. Beberapa bahan yang digunakan dalam difusi sederhana yaitu gas oksigen dan karbon dioksida, serta asam lemak kecil. Jadi jika ada konsentrasi molekul oksigen yang lebih tinggi di luar sel, mereka dapat bergerak ke bawah gradien konsentrasi, melintasi membran tanpa bantuan, dan ke dalam sel selama gradien konsentrasi ada. Dan jika ada konsentrasi molekul karbon dioksida yang lebih tinggi di dalam sel, mereka bisa bergerak melintasi membran tanpa bantuan, keluar dari sel ke dalam cairan interstisial. Jadi sekali lagi, difusi sederhana adalah ketika nonpolar melewati langsung melalui membran. Jenis difusi kedua yaitu difusi terfasilitasi. Ini berlaku untuk zat terlarut yang kecil dan terisi atau kutub. Karena zat terlarut ini bersifat polar, bilayer fosfolipid nonpolar akan menghalangi mereka untuk melewati membran dan masuk atau keluar dari sel dengan difusi sederhana. Namun, mereka dapat masuk dan keluar dari sel dengan bantuan protein melalui proses yang disebut difusi terfasilitasi. Ada dua jenis difusi terfasilitasi, yaitu saluran difusi mediasi dan difusi perantara pembawa. Perbedaan antara keduanya adalah jenis protein yang digunakan. Difusi menengah saluran adalah ketika sebuah ion yang merupakan partikel dengan jumlah total elektronnya tidak sama dengan jumlah total protonnya, memberikan muatan positif atau negatif, bergerak melintasi membran melalui saluran protein yang berisi air. Setiap saluran protein biasanya spesifik untuk satu jenis ion atau dua jenis saluran. Saluran bocor yang terus terbuka dan saluran yang dikunci yang hanya terbuka karena stimulus. Jadi untuk ion natrium positif, ia bisa melewatinya.
melalui saluran kebocoran natrium positif. Terus, saluran natrium positif terjaga keamanannya hanya akan terbuka karena stimulus untuk memungkinkan ion melewati ke dalam sel. Difusi mediator pembawa melibatkan pergerakan molekul polar seperti gula sederhana atau karbohidrat sederhana serta asam amino melintasi membran. Ini dicapai oleh protein pembawa yang sebenarnya berubah bentuk dalam prosesnya. Misalnya glukosa berikatan dengan protein pembawa. Kemudian protein akan berubah bentuk dan memindahkan molekul glukosa ke sisi lain dari membran. Sekarang untuk osmosis. Osmosis adalah gerakan pasif air melalui membran selektif permeable. Ini terjadi ketika ada perbedaan dalam konsentrasi air di kedua sisi membran. Hal ini dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara. Air dapat melintasi membran molekul fosfolipid yang membentuk membran plasma, atau melalui saluran air protein integral yang disebut aquaporins. Membran plasma tidak permeabel untuk kebanyakan zat terlarut, seperti zat bermuatan polar dan besar. Jadi misalnya, satu sisi membran, sitosol, atau cairan interstisial dapat memiliki lebih banyak zat terlarut daripada sisi lainnya. Katakanlah cairan interstisial memiliki 3% zat terlarut dan 97% air. Dan sisi sitosol memiliki 1% zat terlarut dan 99% air. Dalam contoh ini, air akan bergerak turun melewati membran. Persen sisi sitosol ke sisi interstisial 97% untuk mencapai kesetimbangan. Sekarang mari kita lihat proses aktif, transport aktif, yaitu proses aktif memerlukan penggunaan energi seluler untuk transportasi membran. Ada dua jenis proses aktif, yaitu transport aktif dan transport vesikuler. Transport aktif adalah pergerakan zat dari konsentrasi rendah ke tempat konsentrasi yang tinggi. Kedua yaitu transport vesikuler, adalah pengangkutan zat-zat besar melintasi plasma membran oleh vesikel, yang merupakan kantung yang terikat dengan membran plasma yang berisi material. Selanjutnya, transport aktif memiliki dua jenis, aktif primer transportasi dan transportasi aktif sekunder. Dalam pompa protein, seluler transportasi aktif primer yang disebut pompa ion akan memindahkan ion melintasi membran melawan gradien konsentrasi mereka. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita memiliki dan natrium plus dan pompa protein. 3 ion natrium dan ATP mengikat lalu akan memompa. ATP menjadi seperti bahan bakar atau bentuk energi seluler. Untuk melepaskan energi ATP terurai menjadi ADP dan P. P akan berikatan dengan pompa dan melepaskan energi. Perubahan melepaskan ion natrium positif ke dalam cairan interstisial. 2 ion K positif berikatan dengan pompa P, diproduksi oleh ATP lalu dilepaskan ke sitosol. Protein transportasi atau pompa kembali ke bagian yang asli atau bentuk yang asli. Ion K plus positif ke sitosol dan pompa akan siap untuk melakukan tugasnya kembali. Pada transport aktif sekunder, suatu zat dipindahkan terhadap gradien konsentrasinya dengan menggunakan energi yang disediakan oleh pergerakan zat kedua ke bawah gradien konsentrasinya. Jadi, zat yang bergerak dari tempat yang tinggi ke konsentrasi rendah akan menyediakan energi untuk memindahkan zat kedua dari suatu tempat konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ada dua jenis transport aktif seluler, simport, di mana dua zat dipindahkan ke arah yang sama. Dalam contoh kita di sini, kita memiliki ion natrium positif yang bergerak dari konsentrasi tinggi di luar sel untuk menurunkan konsentrasi di dalam sel. Akan menggunakan energi yang diciptakan untuk memindahkan molekul dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi yang tinggi. Dan di sini kita memiliki antiport, menggunakan energi dari pemindahan natrium positif, ion dari konsentrasi tinggi di luar sel, sedangkan antiport di mana dua zat dipindahkan ke arah yang berlawanan. Transport vesikular melibatkan pengangkutan zat yang lebih besar untuk menurunkan konsentrasi di dalam sel. Dan ion H+ bergerak naik gradien dan di luar sel, seperti protein atau polisakarida pada karbohidrat besar, untuk melintasi membran plasma. Ada dua jenis transport vesikular, yaitu eksositosis dan endositosis. Biasanya vesikel akan dibentuk oleh badan Golgi, yaitu alat pengangkut material ke membran sel. Peran molekul fosfolipid yang membentuk molekul
Fosfolipid tersebut akan membentuk membran plasma dan diisi oleh vesikel, dilepaskan di luar sel. Membran vesikel sekarang menjadi bagian dari membran plasma. Dalam endositosis, membran plasma semacam menjebak suatu zat dengan melipat bagian ke dalam. Permisahan lipid kemudian bergabung membentuk suatu vesikula yang mengelilingi zat atau substansi. Ada 3 bentuk utama dari endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediasi endositosis. Dalam fagositosis, suatu partikel besar ditelan oleh lisosom untuk membentuk vesikel, dan vesikel ini bergabung dengan lisosom yang merupakan vesikel membran yang mengandung enzim pencernaan yang memecah partikel menjadi molekul komponennya. Fagositosis juga disebut memakan sel. Pinositosis, yang juga disebut sebagai meminum sel, adalah ketika membran plasma melipat ke dalam dan menelan tetesan cairan interstisial yang mengandung zat terlarut yang dapat digunakan oleh sel. Reseptor mediasi endositosis akan melibatkan protein reseptor di luar membran plasma. Reseptor ini berikatan dengan molekul di dalam cairan interstisial, dan lipatan membran melampirkan reseptor dan molekul yang terikat untuk membentuk vesikel baru untuk transportasi di dalam sel. Satu hal terakhir yang perlu diperhatikan, proses endositosis dan eksositosis membutuhkan energi, dan itu adalah dasar-dasar transportasi di seluruh membran. Berikut ayat Al-Quran yang berkaitan dengan membran sel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Tafsir Al-Quran di ayat di atas ialah, dan Dia telah memberikan kepada kalian setiap yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat, pertama, kita dapat mengetahui membran sel untuk suatu menjaga unsur-unsur di dalam sel agar tidak berkurang dan bercampur dengan zat di luar sel. Yang kedua, dapat mengetahui fungsi membran sel, yaitu untuk membatasi isi sel. Yang ketiga, media transportasi molekul. Dan yang keempat, komunikasi antara sel. Yang kelima, membantu proses pertukaran zat. Nilai keislaman yang dapat diambil yaitu kita dapat lebih bersyukur kembali atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya.